Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Pada kesempatan ini, ibu akan memberikan materi tentang penawaran atau supply. Kompetensi dasar 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 2. Menjelaskan hukum penawaran serta asumsi-asumsi yang mendasarinya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan menjelaskan hukum penawaran beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya. Penawaran atau supply adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Jadi harga suatu produk itu berbeda. Misalnya hari ini harga suatu produk 2.000, harga kemarin itu 1.800, dan mungkin untuk besok melebihi dari 2.000. Itu yang dimaksud dengan tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi harga bisa saja berubah-ubah dan berfluktuasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. 1. Harga barang. Yang dimaksud harga barang di sini adalah harga barang itu sendiri atau harga barang yang akan kita jual. Yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam membuat atau dalam menjalankan proses produksi untuk pembuatan suatu produk. 3. Kemajuan teknologi. Semakin tinggi teknologi, maka biaya produksi akan semakin mahal yang menyebabkan produk yang dihasilkan juga harganya mahal. Dan ini kadangkala membuat konsumen enggan membeli produk tersebut. Yang keempat, peristiwa alam. Peristiwa alam misalnya terjadi banjir atau gempa yang menyebabkan terhambatnya raw material atau bahan mentah yang sampai ke tangan produsen, dan bisa juga pada waktu produsen akan mendistribusikan produknya ke suatu tempat karena keadaan banjir atau bencana menyebabkan sulitnya medan ke sana, itu juga menyebabkan harga produk menjadi mahal. 5. Perubahan ekspektasi produsen. Perubahan ekspektasi dimaksud di sini adalah ramalan produsen tentang masa depan kelangsungan produknya atau perusahaannya. 6. Peningkatan jumlah penduduk. Ini berhubungan dengan penduduk. Apabila penduduknya bertambah, maka produk yang dihasilkan oleh produk otomatis juga akan bertambah. Ketujuh, persediaan sarana produksi merupakan sarana yang digunakan di dalam proses produksi, misalnya mesin dan alat-alat lainnya. Hukum penawaran. Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, apabila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan berkurang, atau harga berbanding lurus dengan jumlah barang yang akan ditawarkan. Pada hukum penawaran juga berlaku ceteris paribus. Contoh ceteris paribus. 1. Penjual tidak pesimis. Artinya, penjual tidak berpikiran bahwa harga barang akan makin menurun. 2.
penjual membutuhkan uang tunai atau cash dalam waktu dekat. 3. Penjual tidak mempunyai tempat untuk menyimpan barang, sehingga penjual harus tetap menjual barang walaupun harga barang tersebut turun. Pertimbangan lain bagi penjual, jika barang masih disimpan, maka mereka memerlukan biaya penyimpanan yang akan semakin besar. 4. Perkembangan teknologi. Makin tinggi teknologi, maka hasil produksi makin banyak, sehingga mau tidak mau penjual harus menjual barang dagangannya. Faktor-faktor yang membelakangi hukum penawaran. 1. Pada barang atau jasa yang rendah, hanya produsen yang efisien saja yang mampu untuk menjual produknya. 2. Pada harga barang atau jasa yang tinggi, produsen yang kurang efisien dapat menjual hasil produksinya dengan laba sesuai dengan yang diharapkannya. 3. Untuk penjual, makin tinggi harga, maka makin banyak keuntungan yang akan diterima. Terlebih lagi kalau barang yang dijual juga semakin banyak. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga atau price dan jumlah barang yang ditawarkan atau kuantitas. Perhatikan tabel di bawah ini. Di dalam tabel, kita buat kolom yang pertama adalah barang, harga per unit, jumlah penawaran per unit. Barang A, harga 3.500, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 50 unit. B, 4.000, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 65 unit. C, 4.500 dengan jumlah penawaran 80 per unit. D, 5.000 rupiah, harga per unit. Jumlah penawaran per unit sebanyak 95. Barang E, 5.500 rupiah per unit, jumlah penawaran per unit sebanyak 110. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah penawaran. Semakin turun harga, maka jumlah penawaran juga akan semakin menurun. Gambar kurva sebagai berikut. Jadi dari tabel ini bisa kita buat gambar kurva. Di sini titik 0 ini merupakan sumbu X yang kita ganti dengan lambang Q adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian ini sumbu Y. Sumbu Y ini kita ganti dengan lambang P sebagai price atau harga. Jadi kita buat di sini P semua harga per unit, Q adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kita gabungkan antara harga dengan kuantitas. Di sini kita dapatkan titik koordinat A, kemudian barang yang kedua 4.000 rupiah harganya. Kita hubungkan kembali, kita akan dapat koordinat E dan seterusnya, koordinat C, D, dan E. Kalau kita tarik koordinat-koordinat ini akan membentuk supply atau penawaran. Garis ini, garis supply, disebut dengan kurva penawaran meningkat dari kiri bawah ke kanan atas dan memiliki kemiringan positif yang mempunyai arti bahwa variabel-variabelnya bekerja dengan arah yang sama. Jadi di sini berlaku hukum penawaran yang membuktikan bahwa makin tinggi harga, maka makin banyak barang dan jasa yang dapat dijual. Hal tersebut membuat
penjual atau produsen mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih tinggi. Rumus penawaran atau supply P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Keterangan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS atau price supply adalah harga barang yang ditawarkan, P1 harga penawaran awal, P2 harga penawaran akhir. Q1 jumlah penawaran awal, Q2 jumlah penawaran akhir. A kecil di sini merupakan angka konstanta, B kecil gradien kemiringan. Syarat di dalam fungsi penawaran: 1. Nilai A kecil boleh positif atau negatif. 2. Nilai B harus positif. Jadi rumus ini anak-anak sekalian sudah bisa nanti kita aplikasikan kepada soal-soal yang akan Ibu berikan. Untuk teori dan rumus, Ibu rasa anak-anak sekalian bisa mengerti dan memahaminya. Oke, kita lanjut ke soal-soal. Anak Ibu sekalian, tiba waktunya kita akan membahas contoh soal. Pada saat harga barang 800, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 100 kilo. Pada saat harga naik menjadi Rp1.000, jumlah barang yang ditawarkan meningkat menjadi 120 kilo. Tentukan A. Fungsi penawaran, B. Buatlah kurvanya. Titik 0 dari contoh soal pada saat harga barang 800, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 100 kilo. Jadi di sini kita bisa buat P1 sama dengan 800, Q1 sama dengan 100. Kemudian P2 sama dengan 1000, Q2 sama dengan 120. Kita akan menggunakan rumus penawaran. Rumusnya P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Di sini P belum kita ketahui, jadi tetap kita hanya menurunkan saja. P1 800 dibagi P2 1000 dikurang 800 sama dengan Q yang akan dicari, kemudian Q1 100, Q2 120 dikurang 100. Oke, sampai di sini sudah mengerti. Kemudian kita sederhanakan P min 800, 1000 dikurang 800, 200 sama dengan Q min 100 dibagi 120 dikurang 100, 20. Kemudian kita akan mengalihkan silang. Jadi ini kita buat dulu P min 800 sama dengan 200 dibagi 20 buka kurung Q min 100 tutup kurung. P
min 800 sama dengan, ini kita bagi, jadi hasilnya 10 Q min 100. Di sini Ibu ajari step by step atau selangkah demi selangkah. P min 800, 10 ini kita kalikan dengan Q, kemudian 10 juga kita kalikan dengan 100. Jadi 10 Q min 1000. P min 800 ini kita pindah ke sisi sebelah kiri, tanda minus berubah menjadi tanda plus. 1000 sama dengan 10 Q. P min 200 sama dengan 10 Q. Maaf, 800 di sini bukan min tapi plus 200. Jadi ini semua ini kita pindahkan. QS sama dengan P plus 200 dibagi 10. Pembagi ini kita peroleh dari 10 Q ini. Jadi QS sama dengan, di sini ada 1. Jadi 1 per 10 P plus 200. Inilah fungsi permintaannya. Ini adalah jawaban A, fungsi penawarannya. Sekarang kita akan membuat kurva atau membuat grafik. Kurva yang kita buat adalah kurva penawaran. Ini titik 0. Garis sumbu X ini kita buat sebagai jumlah barang yang ditawarkan dengan lambang Q. Kemudian sumbu Y ini kita ganti dengan P atau price, harga. Di soal tadi, pada saat harga 800, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 100 kilo. Kita buat. Pada saat harga naik menjadi 1.000 rupiah, jumlah barang yang ditawarkan sebesar 120 kilo. Dari harga kita gabungkan atau kita buat garis ke kuantitas. Di sini terdapat titik koordinat yang pertama. Kemudian harga 1.000, jumlah barang yang ditawarkan sebesar 120, kita tarik di sini menjadi koordinat yang kedua. Tarik garis koordinat pertama dengan kedua, ini akan membentuk kurva QS sama dengan 1 per 10 P plus 20. Nah, garis ini kita sebut dengan garis supply. Ini bisa kita buat
tanda panah bahwa terjadi kenaikan harga dari 800 menjadi 1.000 rupiah. Kita buat di sini delta P. Kemudian terjadi penambahan jumlah penawaran dari 100 menjadi 120. Ini juga kita buat tanda ke kanan yang menandakan bahwa terjadi kenaikan. Di sini kita buat delta Q. Bagaimana? Bisa bukan? Sangat mudah sekali dan mudah dipahami. Silakan dicoba dengan soal-soal yang sama untuk mencari fungsi penawaran dan kurva penawaran. Ini kurva penawaran, jawaban yang B. Sebelum Ibu mengakhiri materi penawaran, Ibu akan memberikan 2 soal untuk kalian coba kerjakan. Soal nomor 1. Diketahui fungsi penawaran QS sama dengan min 4 plus 5P. Tentukan jumlah barang yang ditawarkan pada saat harga P sama dengan 10. Soal nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Harga P1 sebesar Rp4.000, jumlah penawaran sebanyak 400 unit. Harga P2 Rp6.000, jumlah penawaran sebanyak 500 unit. Tentukan A, fungsi penawarannya, B, buatlah kurvanya. Oke, para siswa sekalian, Ibu cukupkan sampai di sini materi supply atau penawaran. Nantikan Ibu pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.